patondion loa mani jangi rohai ingo Yesusi saya besori pada sindiruan mangundihon pangisi di bagasari asabapon na dinalomi iroha daulatoni Yahweh Tuhan saya dalam iman Tuhan itu rasa dan pasu mahamu saya tidak Tuhan Yesus saya lebih molui molo ave masa di motivio sentio como Tuhan tari asa solat molui Matangga Kristen bata, ubas maho makatindak kon Kristusi. Say parangin mahatari debata, imasay tokto ujahan ni golui. Tusude ruas ni HKBP Resort Merak Samarinda Kota naung mangaradi roha dohok nanang mangaradi roha dope tu pertangyangatna di bagasan Bornginon horas madihita saluhutna tapukama partangyangatna di bagasan Bornginon jumolo mahita martangyang di bagasan rohat tabe. Amin. Mari dimahita siap buku Eden nomor 26 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Dia lo debata do akan najukat roha, alai di lehondo asini rohana tu akan naserep maroha. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para siroha na sumurung dipangidoroham nang mangolu jala martua hami sogot nung ngaragam dalan na dibahen ho manungguli rohanami asa hutada hami hatuaon sogot dibaheni hupaserep hami manuaeng rohanami mangido sian ho sailehon mato dip na badia itu hami asa porsia hami diholong ni roham di hami. Sai hutangihon hami ma soaram
namangopoi hami ditiki para sirohaon noaing asa jupang hami Tuhan nguluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata di debata turupuk epistel di pertanyaan di Bornginon iman natar surat di 1 Korintus 6 ayat 12 sahatro di ayat 20. Tajama secara responsoria. Saluhut nado jadi diahu alai dang saluhut marguna. Saluhut nado jadi diahu alai dang jadi patudu hononi manang aha ahu. Tu butuhai do akasi panganon, jala butuhai do tu akasi panganon. Alai rapas hoton ni debata do akai. Alai anggo dagingi unang ma tu permainan. Tu Tuhani ma jala tu dagingi do Tuhani. Alai dipahehe debata do Tuhani laos paheheon nama nang hita dihagogoon nai. Dang diboto hamu ruas ni Kristus do pamatang muna. Tung pakeoku ma akar ruas ni Kristusi bain ruas ni siula permainanon dao mai. Dang diboto hamu nunga gabesada daging dohot boru-boru na jahat anggosa purtusi ainin na do nagabesada daging donda sida na duai. Alai napadomu dirina dohot Tuhani gabesada toddi doi dohot ibana. Maporus mahamu pasiding parmainanoni nasa dosa na niulani jolma di balian ni daging na do. Alai na marmainanan mardosa di daging nasa diri do. Dang diboto hamu daging muna do joro ni toddi perbadia na di bagasan hamu. Naung jinalon muna sian debata. Dada hamu napuna diri muna. Ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ay debata do napunay martua ma akan tumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amen. Sini rohamu puji Allah manobusau ipaias dorohaku gabe sorangan wow inganan rohanami tondini mangohini pakedon nolunani gabe ula-ulani. Tapasada marohatta martangi yang mahita. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan di bata ama. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Nagabi turpuk dihita di Bornginon imana tersurat di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 beginilah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu.
Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau seandainya membangun rumah dengan beberapa tukang berbagai daerah dan budaya berbeda, lalu berkomunikasi menjadi penghalang. Nah, ketika si A meminta batu, lalu yang diantar adalah palu. Ketika seorang lagi meminta gergaji, justru yang diantar adalah jeruji. Bagaimana membangun suatu bangunan kalau kacau? Berarti bagaimana kehidupan kita ketika apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gambaran inilah hampir sama dengan kisah pembangunan menara tinggi di Babel, atau sering kita sebut sekarang ini menara. Kalau kita melihat kisah tentang menara Babel mengandung makna dengan persoalan kekacauan bahasa yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah kisah yang menggambarkan sesudah peristiwa air bah yang sangat dahsyat menghantam, datangnya menghancurkan bumi dengan genangan yang sangat tinggi. Mungkin kita ingat bagaimana terjadinya kekacauan itu. Kalau kita mengingat bagaimana janji Allah kepada manusia untuk tidak menghukum manusia agar air bah itu jangan terjadi lagi. Karena apa? Karena manusia sangat yakin manusia tidak pernah yakin akan janji Tuhan kepada manusia. Karena mereka menganggap bahwa apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan terjadi. Karena peristiwa inilah yang membuat mereka sangat kacau. Karena apa? Karena manusia lebih percaya kepada kemampuannya. Kalau dia menimbun kekayaan, kalau dia pintar, dia akan menganggap apa yang dia peroleh itu adalah kekuatan dia. Apa yang ada dalam dia itu, kekayaan itu, dia menganggap itu adalah jerih payahnya. Semua apa yang terjadi, apa yang ada dalam kehidupan kita, kalau dengan kemampuan kita, kita tidak bisa. Tetapi karena kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk memperoleh yang kita inginkan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus,
kepercayaan diri, dan kesatuan hati yang mereka miliki. Inilah yang mendorong mereka membangun sebuah kota dengan menara puncak yang sampai ke langit. Kalau kita bayangkan, apakah kita mampu membangun suatu menara sampai ke langit? Tetapi pada zaman itu 100 tahun bukanlah waktu yang lama buat mereka. Karena pada waktu dulu umur mereka relatif panjang. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang kan sudah banyak orang-orang muda yang cepat meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, dari alasan dan tujuan pembangunan inilah Allah akhirnya menghukum manusia dan mengacaukan bahasa manusia. Diperkirakan bahwa manusia satu bahasa, satu logat sebelumnya. Tetapi bagaimana? Tetapi Tuhan mengacaukannya sehingga manusia akhirnya tidak saling mengerti. Bingung. Kita buat dulu contohnya. Kalau si A berbahasa Inggris sama kita atau yang lain, dia mengungkapkan sesuatu kalau kita tidak mengerti. Kalau kita lihat zaman dahulu, tidak mengerti bahasa Indonesia, yang mengertinya apa? Bahasa Batak. Ketika berbahasa Batak dengan bahasa Indonesia ketemu, mereka saling tidak mengerti berbahasa. Apa yang terjadi? Kan saling tidak mengerti. Nah, dengan demikian manusia bukan lagi sibuk membangun kota dan menara, tetapi sibuk untuk berusaha saling mengerti. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah mengacaukan bahasa manusia? Apakah terjadi begitu saja atau bagaimana? Kalau kita melihat Alkitab tidak menguraikan bagaimana proses itu berlangsung. Sebab bukan proses yang Alkitab mau sampaikan kepada kita, tetapi alasan Allah menghukum demikian adalah akibat perbuatan manusia. Karena apa? Membanggakan diri, menyombongkan diri. Teologi Reformat mengatakan, kita berjalan sejauh Alkitab berjalan, dan kita berhenti sejauh Alkitab berhenti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat 1 dikatakan, semua orang berbicara dalam satu bahasanya dan satu logatnya. Menurut Alkitab, manusia itu berasal dari nenek moyang, yaitu Nuh. Tentu saja Nuh dan anak-anaknya satu bahasa, satu logat dan dialek. Tidak mungkin jika satu keluarga mempunyai banyak bahasa. Bagaimana dengan kita
dalam satu keluarga? Adakah dalam satu keluarga itu bermacam bahasa? Mungkinkah satu bahasa saja dipakai? Apa yang dimengerti dalam satu keluarga itu? Secara logis, satu keluarga maka satu bahasa, logat dan dialek. Dan tentu saja bahasa yang digunakan dalam keluarga secara otomatis diturunkan kepada anak cucu. Berarti yang dikacaukan Allah adalah bahasa verbal mereka saat digunakan oleh setiap manusia menurut suku dan bangsanya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ada masalah besar yang membuat manusia berdosa di hadapan Allah, yang kemudian Allah menghukum manusia dengan mengacaukan bahasa. Yang pertama yaitu menentang firman Tuhan. Menurut John J. Dawes, bahwa yang membuat manusia berdosa di hadapan Allah adalah sikap dan rencana manusia yang menentang firman Tuhan Allah. Kalau kita membaca di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Tuhan berfirman kepada manusia supaya beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Bahkan perintah ini Tuhan mengulangi kepada Nuh setelah air bah surut. Oleh karena itu, pembangunan kota juga merupakan penghinaan Allah dilihat dari tujuan membangun kota, yaitu membangun menara yang puncaknya sampai ke surga. Sanggupkah kita untuk membangun itu? Boha hamu amanginang tarlumo bima akka pandai bagas. Apakah mampu membangun suatu menara sampai ke langit? Kalau kita melihat situasi nats kita pada hari ini, manusia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Paling tidak bersaing dengan Allah. Manusia tidak mampu dan tidak bisa bersaing dengan Allah. Dan apa yang dikatakan Allah pasti akan terjadi. Pembangunan kota sebagai bentuk kesombongan manusia. Henry berkata bahwa manusia ingin menoreh nama di atas bumi agar dapat dibincangkan sepanjang masa. Berarti ini adalah suatu kesombongan supaya bagaimana namanya terkenal. Seperti saya bilang tadi, ketika dia mampu membuat sesuatu, apa yang terjadi pasti dia akan menyombongkan dirinya. Alan Yaudi gabe boy, Alan Yaudi gabe dinggan, Alan Yaudi gabe dinggan merdala sudenang. Tanpa saya itu tidak akan terjadi. Itulah manusia-manusia yang bagaimana. Dikatakan di situ, marilah kita mencari nama. Asamahua. Tadi dikatakan supaya dia terkenal.
Saudara-saudara, setelah peristiwa air bah, Tuhan berfirman kepada Nuh dan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi dan air bah. Dapat dikatakan bahwa alasan manusia membangun kota adalah mengantisipasi air bah. Dan disinilah letak dosa manusia di hadapan Allah. Sebab jika Allah berfirman bahwa Dia tidak menghukum manusia dan air bah lagi, maka itu pasti. Kalau manusia berjanji, bisa saja apa yang dijanjikan tidak terlaksana. Oleh karena itu, jika manusia bermaksud membangun kota untuk mengantisipasi air bah, artinya manusia tidak mempercayai firman Tuhan yang diucapkannya kepada Nuh, nenek moyang mereka. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, kalau kita tidak percaya firman Tuhan, kalau kita tidak percaya akan janji Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Tetapi melalui firman Tuhan mengajak kita supaya semakin percaya kepada Dia. Keangkuhan dan kesombongan akan berakhir pada kegagalan atau bencana. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan mampu menggagalkan rencana hebat ataupun milik manusia di kolong langit. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berbicara melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita terima, itulah yang terbaik buat kita. Amin. Kita berdoa. Mulati oleh Tuhan di pasahat rohanami di Tikion, didongani ho diurupi hodo hami Tuhan, jala suruh hodo tot di perbadia mangaraja rohana pikiran nami. Molohu pangasau kami do Tuhan gogo do pikiran nami, dang bui watu kami hatami Tuhan. Alai tot dimima Tuhan, namar gogohoin saluhutna, asa bui watu hami. Nunga hubegi hami Tuhan hatami, jala mengajari hami, asa totok kami Tuhan, maka mulateo syudie dengan nibasam, mananga hape Tuhan nahu jalo hami, hamorao na gogoon, molo nahu pangasau kami godogo pikiran nami, dang boi Tuhan. Alai to dimidul Tuhan, nama gorgohyo sa luhut na, gabi boi hami Tuhan mangula-ulaw nami siganu pare, nunga hujalo hami Tuhan akabasa-basam, paingot mahami makamulateo sude dengan dibasam, na kujalo hami Tuhan, unang paluas Tuhan, uhagi jako kami, aka arta na di portibion na hujalo hami, anggo arta na di portibio Tuhan lau salpudo saluhut na, artai na siya ko ale Tuhan, hodo saliling-ililing na. Hupangido hami ma Tuhan, arta na hot saliling-liling na ma, na pinasahat mo Tuhami. Asaboy hami Tuhan ditikina, majaloy Tuhan debata.
godang do Tuhan aka nahubolus hami las ni roha dohot arsak ni roha. Upasahat hami ma Tuhan saluhut na tu tanganmu. Parbadiay maroha nakto dinami Tuhan. Asa totong upasahat hami sude nangi tu tanganmu. Pargugoy hami Tuhan. Ditikilas peroha nami. Totong mahami mangingoto. Ditiki gudang perukilan nami. Gudang pergumulan nami. Madele hami Tuhan. Marbot ni roha hami Tuhan. Napos do roha nami. Hodo pandaw ni nabolon di ngulu nami. Hodo naboy mga puli roha nami di akan namarsak. Mga pusi aka ilu-ilu. Na satu matangis. Tuhan di bata. Hupasahat hami do Tuhan. Ruas ni huriam. Ho mana totong. Na mangurupi nasida. Pargoge nasida Tuhan marhite-hite hatami. Ima baik Tuhan. Napa hoton roha. Nang haporsyaun nasida. Maddalani ari-ari ni guluna. Atong Tuhan. Hupasahat hami matangyang namyon. Marhite-hite Yesus Kristus. Martangya kami Tuhan. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 617 ayat sada. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena pada sampai dengan hari ini, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan doa untuk setiap pelayanan yang kami laksanakan di Gereja HKBP Merak Samarinda Kota. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk kami dapat melakukan segala pelayanan yang kami laksanakan di gereja ini. Terutama ya Tuhan, dalam pelayanan kategorial, kiranya Tuhan yang mampukan kami ya Bapa untuk dapat melakukan pelayanan ini dengan penuh kerendahan hati. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk program pembangunan di gereja kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami naikkan doa ya Tuhan untuk pembangunan ini. Kiranya ya Tuhan yang memperlengkapi hikmat dan kebijaksanaan juga kepada panitia pembangunan. Begitu juga para pekerja yang mengerjakan pembangunan gereja kami ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Tuhan turut campur tangan dalam setiap aktivitas pembangunan ini. Tuhan juga yang cukupkan dana untuk kami dapat menyelesaikan pembangunan gereja kami ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami beribadah pertanggiangan keluarga melalui online. Kiranya itu tidak menyurutkan hati kami untuk kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa.
Kiranya Tuhan kuduskan dan hati kami ya Bapa, agar kami juga dapat menerima firman Tuhan yang telah disampaikan tadi ya Tuhan. Dan biarlah firman itu kami simpan di dalam hati kami, dan terutama kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini ya Bapa, kami juga mau menaikkan doa pergumulan kami untuk di Jemaat-Mu HKBP Merak Samarinda ya Tuhan. Kami naikkan doa ya Bapa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi, baik itu anak-anak kami yang pada saat ini sedang menempuh sekolah, dari sekolah dasar hingga perkuliahan. Kiranya Tuhan yang sertai mereka ya Bapa dalam proses pembelajaran dengan sistem daring. Tuhan juga yang membantu orang tua dalam membantu anak-anak mereka belajar di rumah ya Tuhan. Tuhan yang mampukan orang tua ya Bapa untuk turut serta membantu anak-anak kami ini dalam pembelajarannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah selesai dalam perkuliahan mereka. Kiranya Tuhan yang sediakan pekerjaan bagi mereka, pekerjaan yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah lewat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami ini, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan bagi anak-anak kami yang sudah dewasa dan belum menemukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga yang sediakan pasangan hidup bagi mereka, pasangan hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pasangan hidup yang datang dari Tuhan, yang mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para orang tua yang ada di gereja kami ini. Kiranya dalam masa tua mereka, Tuhan tetap membimbing mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka ya Bapa untuk tetap dapat memotivasi diri mereka pribadi dan juga menjadi motivasi bagi kami anak-anak mereka. Dalam masa tua mereka, kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, sukacita yang luar biasa. Dan juga pakai mereka dalam masa tua mereka untuk tetap setia melayani Tuhan lewat setiap aktivitas maupun kegiatan yang mereka lakukan ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka lewat perantaraan jasa para medis dan juga obat-obatan yang mereka minum. Biarlah kesembuhan yang dari Tuhan yang menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan juga dapat melayani Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang memperlengkapi setiap pejabat yang memerintah dari pusat hingga ke daerah. Dan biarlah hanya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan saja yang melingkupi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tapa punguma peliata ditiki nama redehi setasa buku ede nomor 493 ayat sada saat rodi ayat nama ngihut. Pasu Rohani
tatangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro ni saluhut, silelehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya nalomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi huwap na husus di julong. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa operasya kami pilihanon pati bulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam tadhami godang ni silalomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mandok mahita tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut molomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matu hami sadarion hangoluan siapare, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa dongan na merdosa tu hami, unang hami togyo tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, aiho na puna harajaon, dohot hagogoon, ro dihasangapon saleleng nileleng na. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, doho pasaran to di porbadia ma, nama dongani hamu, saluhut na amen. Horas Madihita, salam sehat. Makatindakon Kristusi, sai paragehon mahatari lewata, imasay tagto, jangan digulu.